أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين جزاك الله خير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di ayat ke-7. Akan kita dalami tentang makna Iram. Bangsa Iram ini disebutkan dalam hadis atau riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, in kana rajul min qaumi 'ad, kalau ada satu orang dari kaum 'Ad la yattakhidhul misra' min hijaratin walau ijtama' alaihi 500 min hadhihi al-ummah lam yastati'u an yuqilluhu. Satu orang kaum 'Ad itu tenaga mengangkutnya itu lebih besar dibandingkan dengan 500 orang lainnya. Jadi seandainya ada 500 orang berkumpul mengangkat satu beban, maka 500 orang ini tidak bisa mengangkut itu. Sementara satu orang kaum 'Ad bisa. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di perbandingan tenaganya 1 banding 500, bahkan lebih dari 500 berarti. Ya. Kira-kira 500 orang bisa ngangkat apa, Pak? Satu orang daya angkatnya berapa ya kira-kira? Kalau lifter tuh beban juara olimpiade berapa itu bebannya? 200 ya? 200 kilo. Lifter 200 ya maksimal yang juara kemarin. Oke, kita hitung kali 500 berapa? 10.000. Betul ya? 10.000 kilo. 10.000 kilo berarti 10 ton. Masya Allah. Apa kira-kira benda yang beratnya 10 ton? Pesawat ada nggak pesawat 10 ton? Ya? Ada pesawat 10 ton. Ya? Bukan pesawat telepon tapi pesawat terbang. Berapa beratnya itu? Ya, satu kaum 'Ad bisa mengangkat itu. Ya, subhanallah. Wa in kana ahaduhum la yudkhila qadamahu fil ardi fatadkhul fiha. Satu telapak kakinya kaum 'Ad, kalau dia menapak kakinya di tanah, maka 500 orang tadi bisa masuk ke lubangnya, Pak. Ya, ini memang manusia raksasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Dia memasukkan kakinya di satu tanah, dia tekan, bikin lubang, dia angkat. Nah, bekasnya itu masuk 500 orang tadi. Kapasitas masjid ini berapa? Kalau rapat sholat ada 500?
Bisa ya? Berarti telapak kakinya segini lah kira-kira. Masya Allah. Telapak kakinya kaum Ahad ini. Satu orang dong tapi ya, satu orang. Ya, Masya Allah. Kemudian Iram, ada pendapat yang menyebutnya huwa Sam bin Nuh, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ishaq, yaitu anaknya Nabi Nuh yang bernamanya Sam. Itulah Iram. Ya, nama lain dari Sam adalah Iram. Ya, berarti langsung keturunannya Nabi Nuh yang selamat. Kan anaknya Nabi Nuh ada Sam, ada Ham, ada Yafith, ada Kan'an. Kita tahu yang lari ke bukit menyelamatkan diri adalah Kan'an. Ya. Yang tiganya selamat. Dari situlah beranak pinak umat manusia semuanya. Kemudian Imam Atha menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas, diceritakan dari Ibnu Ishaq bahwa Iram adalah Adun ibn Iram. Fa Iram ala hadha Abu Adin. Wa Ad ibn Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Nah, pendapat keduanya adalah Iram ini adalah siapa? Ayahnya Ad. Jadi kaum Ad itu, Ad maksudnya adalah nama. Dia punya bapak namanya Iram. Iram ini punya bapak namanya Aus. Aus punya bapak namanya Sam. Sam punya bapak namanya Nuh. Jadi jatuhnya Iram siapanya Nabi Nuh. 1, 2, 3. Cicit Nabi Nuh. Nabi Nuh, Sam, Aus, Iram, Ad. Ya, itu garis keturunannya. Ya. Memang makin lama umat manusia, kata Nabi SAW, itu makin pendek memang. Nanti saya sampaikan hadisnya. Maka wa'alal qawlil awal huwa ismu jaddi Adin. Adapun atas pendapat yang pertama, Iram adalah Sam bin Nuh, berarti dia adalah nama kakeknya Ad. Ya, kalau atas pendapat yang pertama, berarti Iram ini kakeknya Ad. Karena dari Sam, kemudian Nuh. Kalau Iramnya sama dengan Sam, berarti kakeknya Ad. Antara Ad dengan Iram ada generasi lagi. Ini atas pendapat pertama. Kemudian fakana Sam bin Nuh lahu aulad. Sam bin Nuh punya banyak anak, punya beberapa anak. Di antara anaknya adalah Iram bin Sam, kemudian Arfakhshad bin Sam. Ya, ada yang namanya Iram, ada yang namanya Arfakhshad. Ya. Arfakhshad. Ya, nama bahasa-bahasa kuno ya, bahasa-bahasa dulu. Ya, artinya apa? Wallahu a'lam. Ya, jadi memang tidak semua nama itu ternyata punya arti, Pak ya. Betul nggak? Ya. Dulu saya punya adik kelas di pesantren namanya Aldo. Ternyata singkatan, anak lahir dari operasi. Do, kenapa namanya ente Aldo? Ini nama saya singkatan Kak. Ya kan saya kelas 1 Aliyah, dia 1 SMP, kita musyrif kamarnya. Ya. Apa singkatannya itu? Anak lahir dari operasi Kak. Masya Allah. Sesar. Ada lagi, kemudian apa namanya? Ini adik kelas saya, kelas 1 SMP dia, temannya si Aldo satu kelas. Ya, saya jadi musyrif waktu itu. Siapa nama kamu?
Nama saya Rudas, Kak katanya. Siapa nama lengkapnya? Rudas Podaruta, Kak. Oh, ini orang mana kan? Kira orang Sulawesi Utara atau mana gitu. Ternyata orang Indramayu. Wah, mahal. Orang Indramayu. Apa itu artinya Rudas Podaruta? Itu singkatan, Kak katanya. Apa singkatannya? Rukun dasar pondasi rumah tangga. Masya Allah ya. Rudas Podaruta. Rukun dasar pondasi rumah tangga. Mungkin ketika melahirkan rumah tangga lagi gonjang ganjing mungkin ya. Allahu a'lam. Ya. Saya punya sepupu namanya Trespel. Saya manggilnya Bang Tesa ya. Kenapa dinamain Trespel? Terima kasih Peldi. Karena lahirnya di rumah sakit Peldi, Pak. Ini namanya Trespel. Jadi nggak semua nama itu harus punya makna ya ternyata. Apa artinya Arfakhshad? Wallahu a'lam. Apa artinya Iram? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Nah, famin waladi Iram bin Sam al-Amaliqah wal Fara'inah wal Jababirah wal Mulukut Tughat wal Usad. Dari keturunan Iram inilah, jadi tadi Nuh punya anak Sam, Sam punya beberapa anak, ada Arfakhshad, ada Iram. Iram punya anak, di bawahnya Iram inilah para raja-raja yang jahat semua. Fara'inah, Fir'aun ini dari keturunan dia semua. Ya. Mungkin kalau ditelusuri Abu Jahal jangan-jangan keturunan Iram juga ya, wallahu alam. Ya. Semua yang usad, ahli maksiat gitu ya, al-wal mulukut tughat, raja-raja yang taghiyah, yang melampaui batas, yang diktator, wal fara'inah, kemudian Fir'aun itu ternyata dari generasinya Iram ya. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Kemudian waqala Mujahid, Iram ummatun minal umam. Kata Imam Mujahid ya, dari kalangan tabi'in bahwa Iram adalah sebuah umat dari sekian banyaknya umat yang ada. Umat yang mana? Wallahu alam. Pokoknya Iram adalah satu umat. Ya. Siapa umat itu? Wallahu alam. Ya, tidak dipastikan oleh Imam Mujahid. Dari beliau juga, Iram maknanya adalah al-qadimah, ya, yaitu umat yang di masa lalu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin Iram, kaum Ad yang udah lewat, maksudnya kaum Ad yang lalu, al-qadimah, yang sudah berlalu ceritanya, kisahnya. Jadi Iram itu sebagai sifat atas kaum Ad yang telah berlalu. Kemudian dari Mujahid juga, makna Iram adalah al-qawiyah, yaitu yang kuat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin Iram. Tidakkah kamu menyaksikan, melihat apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad yang kuat itu. Jadi Iramnya maknanya menjadi sifat, yaitu kuat. Kalau yang sebelumnya sifatnya adalah yang telah lampau, yang telah berlalu. Qadimah, yang sudah lama sekali berlalu. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, Iram adalah qabilatun min Ad, wa qila huma Adani, salah satu kabilah suku dari kaum Ad. Sehingga dalam Al-Quran Allah sebut ada dua Ad. Allah menyebutnya ada dua Ad. Sebagaimana Allah katakan, wa annahu ahlaka adanil ula. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghancurkan Ad yang pertama. Kalau ada Ad yang pertama, maksudnya berarti apa? Berarti ada Ad yang kedua. Ya. Nggak mungkin disebut yang pertama kalau tidak ada yang berikutnya. Kalau secara bahasa gitu kita memahaminya, makanya disebutkan bahwa ada dua Ad. Ya. Nah kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, faqila li'aqibi Adin ibn Aus bin Iram bin Sam bin Nuh Adun kama yuqal li bani Hashim thumma qila lil awwalin minhum Adun al-ula wa Iram tasmiyatun lahum bismi jaddihim.
waliman ba'dahum 'adun al-akhirah. Jadi Ad yang dulu itu disebut dengan Ad yang pertama. Kemudian Ad yang selanjutnya adalah Ad yang karakternya seperti mereka, yang belum Allah hancurkan. Artinya apa? Akan terus ada. Siapa yang terus ada itu? Ya keturunannya Ad tadi. Siapa? Fir'aun akan selalu ada. Walaupun secara fisik tidak sebesar mereka. Makanya Nabi mengatakan Fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal. Umat ini juga ada Fir'aunnya, kata Nabi. Siapa? Abu Jahal. Artinya sosok Fir'aun yang menjadi keturunan Ad dari jalurnya tadi siapa? Ya, Sam, Iram bin Ad, ya. Itu semuanya Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Nah, kaum Ad itu ya, yang sudah Allah binasakan dari jalurnya Iram tadi, dari anaknya Nabi Nuh, Sam tadi, itulah yang menghasilkan Fir'aun sampai akhir zaman. Yang disebut dengan Ad berikutnya, Ad berikutnya, Ad berikutnya. Ad yang pertamanya sudah, Ad berikutnya akan terus ada. Kalaupun kita meninggal dunia, di zaman setelah kita pun akan ada Fir'aun berikutnya. Ya, walaupun namanya bukan Fir'aun. Ya, walaupun namanya bukan Fir'aun. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa qala Ma'mar Iram ilaihi majma'u 'adin wa Samud. Iram ini adalah gabungan dari kaum Ad dan Samud. Nasabnya Ad dan Samud ujungnya ke Iram semua. Ini kata Ma'mar. Wa kana yuqal 'adu Iram wa 'adu Samud. Wa kanatil qabail tantasib ila Iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka tidak pernah ada yang diciptakan semisal mereka di negeri manapun. Qala Ibnu Abbas fi riwayat Atha kana ar-rajul minhum tuluhu 500 zira'. Satu orang mereka tingginya 500 hasta. Itu yang paling tingginya. 500 hasta. Satu hasta itu berapa? Setengah meter ya? Berarti berapa itu? Hah? Berapa? 250 meter ya? 250 meter. Itu yang orang paling tingginya. Saya kemarin menyampaikan 5 kalinya siapa? Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu situ nadhira'an 60 hasta dari 30 meter, 5 kalinya 150 ya. Sekitar segitu. Yang paling tingginya 500 hasta, 250 meter. Yang paling pendeknya wal qasir minhum tuluhu 300 zira' bi zira'i nafsih. Yang paling pendeknya di antara mereka itu tingginya 300 hasta, itu 150 meter. Ini antara 150 sampai 250. Setinggi apa ya, Pak? Apartemen Margonda itu berapa kira-kira ya? Nggak nyampe itu? Nggak nyampe 250 meter itu ya? Subhanallah, berarti lebih tinggi lagi. Masya Allah. Ya wajar, telapak kakinya muat 500 orang. Luar biasa. Waruya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna tular rajul minhum kana 70 dhira'an. Ada riwayat lain dari Ibnu Abbas, tingginya seorang di antara mereka adalah 70 hasta. Ibnu Al-Arabi juga mengatakan wa huwa batil lianna fi sahih innallaha khalaqa Adam tuluhu 60 dhira'an fil hawa falam yazalil khalqu yanqusu ila al-an. Ya, cuman pendapat ini dibantah oleh Ibnu Al-Arabi, padahal yang mengatakan beberapa ini adalah termasuk dari Ibnu Abbas. Ya. Bantahannya gimana? Pakai hadis Nabi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adam tuluhu 60 dhira'." Allah itu menciptakan Adam 60 hasta. Ya. Falam yazalil khalqu yanqusu ila al-an. Dan makin ke sini itu ciptaan Allah makin yanqus, makin berkurang tingginya. Kalau Adam 60 hasta, makin di sini makin kurang. Di antara ini ada bangsa Iram, harusnya bangsa Iram tidak boleh lebih tinggi daripada Adam. Kata Ibnu Arabi begitu. Ya. Tapi Allah akan menegaskan lam yukhlaq mithluha fil bilad, enggak ada satupun yang Allah ciptakan seperti mereka. Adam pun enggak sama.
Toh yang menyatakan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas sahabat Nabi, Ibnu Arabi bukan sahabat. Siapa yang kita ambil pendapatnya kalau ada sahabat dan bukan sahabat yang berpendapat? Apalagi Ibnu Abbas didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menafsirkan. Allah karuniakan kepada beliau kemampuan untuk menafsirkan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, bisa mentakwilkan, menafsirkan Al-Qur'an. Wa za'ama Qatadah anna tula ar-rajul minhum 12 dhira'an. Qatadah menganggapnya atau meyakininya seorang di antara mereka hanya 12 hasta tingginya. Ya, 12 hasta 6 meter juga, tinggi juga. Ya. Qala Abu Ubaidah, dzatil imad dzatut tul. Ya, iram dzatil imad maknanya iram yang seperti tiang, punya tiang. Maksudnya apa? Saking tingginya kalau dia berdiri kayak tiang-tiang tinggi, Pak. Itu makna yang pertama. Ya. Dia punya badan zatul imad seperti imad. Ya. As-salatu imaduddin, salat tiang agama, seperti tiang dia. Badannya itu. Ya. Aidzatut tul, punya ketinggian. Rajulun Muhammadun idza kana tawilan, disebut seseorang Muhammad punya imad adalah ketika orang itu tingginya luar biasa. Ya. Kanu imadan liqaumihim yuqalu fulanun amidul qaum wa amuduhum ay sayyiduhum, disebut sebagai imad. Iramadzatil imad maknanya juga kepemimpinan. Jadi bangsa Iram itu saking besarnya ditakuti, disegani, sehingga mereka menjadi pemimpin dan penguasa, sayyid. Gak ada yang berani. Jadi ternyata jadi pemimpin itu modal badan gede cukup juga, Pak ya. Yang badannya kecil takut-takut semua. Biasanya ini pemilihan ketua kelas di SD ya, cari yang badannya paling gede. Oh, ini ketua kelasnya. Yang badannya kecil-kecil masih takut. Subhanallah. Ya. Dzatil imad, punya kekuasaan, punya kepemimpinan, ya. Disebabkan karena badannya yang besar. Ya. Kemudian li'annahum kanu yantaqiluna bi abyatihim lil ittija' wa kanu ahla khiyam wa a'midah. Mereka itu biasa berpindah-pindah tempat tinggal, dan mindahin tempat tinggalnya gampang banget. Tiang dicabut, pasang lagi. Kita kalau bikin tiang gimana, Pak? Bikin rumah, ya ngecornya berapa lama? Ya, ngecor dikeringin, ya kan? Bikin cakar ayamnya, bikin slufnya, bikin balokannya, bikin kolomnya gitu kan? Nah, kemudian dinding ketemu dindingnya, naik kemudian batu gataknya dan seterusnya. Ini mereka kebiasaannya yantaqiluna bi abyatihim. Nomadennya itu dengan memindahkan rumah-rumah mereka yang sudah ada tiang-tiangnya, angkat pindahin, angkat pindahin. Ya. Ya orangnya gede gimana, gampang aja ya. Mahat gunung aja bisa, ya kan? Jabus sakhra bil wad. Gunung dibikin kota. Ya, nanti ada tafsirnya itu. Setiap ketemu lembah, gunung ketemu gunung, ada lembah jadi kota. Gunung ketemu gunung, ada lembah jadi kota. Ya. Antara lembah dengan lembah dibikin jalurnya, kemudian menghubungkan satu dengan yang lain. Bikin kotanya antara gunung batu dengan gunung batu. Alladzina jabus sakhra bil wad. Wad artinya lembah. Ya. Wa kanu ahla khiyam wa a'midah. Mereka itu punya rumah bentuknya khaymah, memang atapnya cuma seperti tenda, tapi amidah punya tiang-tiang. Tiang dan atap saja rumahnya, dan itu yang dipindahkan setiap kali mereka mau pindah rumah. Gampang sekali. Yantaji'una al-ghuyuth wa yatlubuna al-kala thumma yarji'una ila manazilihim. Ya. Mereka ya, mencari hujan, mencari makan, ya makhluk zaman dulu yang disebut sebagai orang-orang yang apa, gampang berpindah-pindah ya, apa nomaden gitu ya, pindah tempat gitu. Belum menetap pada satu tempat saja. Sesuai dengan bagaimana arah hujan, ghaith, hujan di sana, mereka pindah ke sana, berarti tanahnya subur.
Nanti di sini kering, lihat lagi arah hujan, di mana makanan ada, pindah lagi. Di mana padang rumput ada, pindah lagi, bikin lagi khaymahnya, kemahnya, pasang lagi tiang-tiang rumahnya begitu. Ya, ini bangsa Iram. Ya. Wa qila dzatul imad ay dzatul abniyah al-marfu'ah 'ala al-'umud. Ya, mereka punya bangunan-bangunan yang tinggi, yang kekokohannya ditopang oleh tiang-tiang besar. Bangunannya besar-besar dengan tiang yang besar-besar. Ya, maka disebut sebagai Iramadatil Imad. Yang dimaksud bukan hanya tiangnya, tapi bangunannya yang besar-besar, sebab ditopang oleh tiang-tiang yang besar. Ya. Dan dalam ilmu teknik sipil wajar ya, gitu ya rumusnya, betul nggak Pak? Kalau tiang besar kan nggak mungkin bangunannya cuma kecil. Ya. Kita bisa ngelihat ada pilarnya gede-gede, itu menunjukkan bangunannya besar. Ya. Contoh masjid Hagia Sophia. Ya, siapa yang pernah ke Turki? Ya. Turki ini turunan kidul bukan ya? Saya turunan kidul dari Tasik. Turki saya, ya. Orang turunan kidul. Itu kan tiangnya, pilarnya besar-besar. Kemudian plafonnya gitu ya, atapnya tinggi dan besar. Dan tidak mungkin ada bangunan besar tiangnya kecil. Tidak mungkin ada tiang besar bangunannya kecil gitu. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya tiang-tiang besar, tentu bukan hanya tiangnya, tapi bangunan mereka semuanya adalah bangunan-bangunan marfu'ah, abniyah marfu'ah, bangunannya tinggi-tinggi semua. Ini yang dimaksud dengan peradaban fisik. Orangnya besar-besar, fisiknya kuat-kuat, yang dibangun adalah peradaban fisik. Ya. Bolehlah kita menyebutnya peradaban infrastruktur, gitu ya. Peradaban bangunan. Ya, ya rahmatullah. Rasulullah SAW kapan ceritanya bikin Ka'bah? Dalam sirah Nabi, ada nggak Nabi memugari atau merehabilitasi, merenovasi, memperbaiki Ka'bah? Ada nggak kira-kira? 23 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nggak kisahnya beliau ngebenerin Ka'bah? Kan nggak ada. Sejak 40 tahun sampai 63 tahun. 13 tahun di Mekah, itu cerita-ceritanya apa? Disiksa, diisolasi, dikucilkan, dilaparkan. Ya. Sahabatnya ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Nggak ada yang sibuk ngurusin bangunan, tuh nggak ada. Peradaban Islam, peradaban yang mulia, tentu bukan peradaban bangunan. Justru menjelang hari kiamat ini Nabi memberikan sinyal. Yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang ini menjelang hari kiamat suka kembali kepada periode yang lalu yang sudah Allah binasakan umatnya. Bikin bangunan yang tinggi-tinggi. Kaum Ad udah selesai itu. Kaum Tsamud dulu begitu. Kau umatku, umat Nabi Muhammad SAW, kok begitu lagi? Kalau sampai begitu lagi, ya udah ini tanda-tanda kiamat. Ya. Umat Rasul tidak begitu harusnya. Dia peradabannya peradaban tauhid, peradaban iman, peradaban akhlak, peradaban ilmu, ya, peradaban kebaikan, ya, peradaban persaudaraan, peradaban kemanusiaan, bukan peradaban bangunan. Ya. Bukan besar-besaran bangunan, bukan tinggi-tinggian bangunan, bukan besar-besaran badan. Ya. Kalau itu mah kaum Ad sudah selesai. Ya. Nggak ada apa-apanya kita dibanding kaum Ad. Nah kemudian jamaah sekalian, wa kanu yansibuna al-a'midah fayabnuna 'alaiha al-qusur. Mereka mempancangkan tiang-tiang itu tiang-tiang pancang. Nasbul a'midah, tiang-tiang itu pakai tiang-tiang pancang.
Sekarang bikin bangunan ada ya Pak ya? Langsung pakai tiang panjang ya? Nggak perlu pakai cor-coran lagi ya? Ada yang pakai paku bumi langsung kan? Tok. Ya, dibikin kemudian kerangkanya gitu ya, apa tulangannya gitu. Habis itu tinggal ya, sambungin aja sama tembok-temboknya seterusnya. Selesai, cepat. Nah, nasbul a'midah itu sudah ada teorinya sejak zaman kaum Ad. Tiang-tiang langsung dijeder, pasangin semua. Ya. Nggak disusun dari bawah, tapi ditancapkan dari atas, nasbul. Ya. Jadi menancapkan tiang. Kalau dulu orang, ya, dia dari bawah ya, cakar ayam, sambungin pakai kawat gitu kan, naikin ke atas, tutup pakai papan coran, masukin, diemin, lepasin, jadi tiang gitu kan, dari bawah ke atas. Nah, metode memasang tiang dari atas ke bawah, nasbul a'midah, itu metodenya siapa? Kaum Ad. Dan sekarang kita mencontoh, ya, tiang-tiang LRT atau tiang-tiang apa itu, monorail atau apa gitu ya, itu kan dipancangkan, prosesnya di palu gitu ya, palu bumi atau apa namanya itu. Nah kemudian jemaah sekalian, yabnuna ya alaihal qusur, di atas tiang-tiang itu mereka bikin istana-istana yang banyak. Jadi membangun istana di atas tiang-tiang yang kokoh. Dari mana mereka ngambil tiangnya? Dari gunung-gunung yang ada, yang mereka pahat satu persatu. Ya. Untuk menghasilkan istana, ya, istana kekuasaan. Jadi kekuasaan yang bertempat tinggal yang disimbolkan dengan istana itu sudah ada sejak zaman kaum Ad. Nanti turunnya Fir'aun punya istana, Namrud punya istana, kemudian Abraha bikin istana. Rasulullah bikin istana nggak Pak? Enggak. Abu Bakar punya istana? Enggak. Umar punya istana? Enggak. Utsman punya istana? Sayyidina Ali punya istana? Enggak. Tapi makin ke sini, yang namanya presiden, yang namanya raja, mau negara yang muslim, mau negara yang Islam, yang kemudian banyak muslimnya, yang banyak syekhnya, banyak ulamanya, punya istana enggak? Istana semua. Jadi kembali ke kaum Ad kita ini. Kenapa Allah mengingatkan tentang kaum Ad? Bukan tentang hanya cerita. Ini refleksi tentang realitas yang memang akan terjadi di kalangan umat. Karena Al-Quran ini berlaku sampai akhir zaman. Bukan hanya kisah. Bukan hanya kemudian dongeng pembawa tidur, bukan. Yuk kita refleksikan lagi, benar enggak di zaman ini simbol kekuasaan itu adalah istana? Benar. Ya. Kecuali kekuasaannya tingkat RT. Pak RT nggak punya istana. Ya. Pak RW punya istana nggak Pak RW? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Ya. Atau apa namanya? Rumah dinas kali ya. Rumah dinas dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Ibnu Zaid mengatakan zatul imad yakni ihkamul bunyan bil umud. Ya. Mengokohkan bangunan dengan tiang. Zatul imad berarti ini rumus dari Allah, yang namanya bangunan perlu kokoh dengan tiang yang kokoh. Struktur bangunan itu lihat bagaimana tiangnya. Ya, saya waktu bikin pesantren itu, ya, tim yang senantiasa mensupervisi, ya, mereka bikin punya alat itu yang dicetekin ke tembok, cetek keluar angka. Wah ini kalau misalnya adukan cornya kurang, nggak sesuai ketentuan, kebaca tuh. Ya. Apa namanya itu Pak? Saya nggak tahu tuh. Ya. Jadi kayak dicetekin ke tembok, cetek keluar angkanya. Kalau di bawah sekian berarti ada yang bermasalah. Entah pasirnya yang kurang, entah splitnya yang kurang, entah semennya yang kurang, entah airnya yang kurang. Ya. Jadi standarnya standar apa? Standar tiangnya. Yang dicek itu doang. Ya. Nggak dicek tuh
lantai ininya kerjanya nggak dicek, ya nggak penting keramiknya, ntar tiangnya dulu. Kalau tiangnya bagus sesuai ketentuan, maka mau dibikin lantai 2 aman. Ya, standar kualitasnya, kekokohannya, ya, tiang. Makanya ihkamul bunyan bil umud, memastikan satu bangunan itu kokoh dengan tiangnya. Maka Allah sebut dengan iramazatil imad. Ya. Ini para ulama kita sampai ke situ tafsirnya luar biasa. Padahal ulama kita bukan lulusan teknik sipil kayaknya ya. Dulu belum ada mungkin ilmu teknik sipil ini. Tapi bisa sampai ke sana menafsirkannya, subhanallah. Ya. Wa fi as-sihah wal imad al-abniyah ar-rafi'ah. Tudzakkar wa tu'annath qala Amr bin Kalthum wa nahnu idza imadul hayy kharrat 'ala al-ahfadhi namna'u min man yalina wal wahidatu imadah wa fulanun tawilul imad idza kana manzilu ma'laman li zairihi. Seseorang disebut sebagai orang yang tinggi itu ketika posisi rumahnya lebih tinggi dibandingkan rumah tetangganya, sehingga ketika dia berdiri dia bisa langsung lihat rumahnya. Maksudnya apa? Orang-orang kaum Ad itu dia bisa memantau semua kaum yang ada saat itu hanya dengan sekali berdiri saja. Ya. Jadi ibaratnya se-Jawa Barat kali gitu ya, atau se-Depok lah. Orang kaum Ad satu orang berdiri di Depok ini, semua Depok dalam pantauan. Dia bisa melihat semua isi Depok hanya dengan satu kali berdiri. Disebut dengan orang zatil imad. Oh, orang itu punya tiang tinggi banget, punya daya pengawasan yang tinggi, punya daya jangkau melihat yang tinggi. Ya. Itu disebut dengan zatul imad. Ya. Ya. Jangan-jangan dari situ ya. Dari ayat ini jangan-jangan produsen CCTV ini terinspirasi, jangan-jangan. Wallahu a'lam. Saya belum pernah dapat ya pembuktiannya. Ya. Mata kecil bisa menyorot satu, luar biasa. Atau jangan-jangan drone lagi ya. Drone itu kan terbangin mundur ke belakang, ke zoom out ke belakang, berapa luas itu bisa terpotret dengan baik gitu. Nah, kira-kira seperti itulah jangkauan mereka melihat zatul imad. Ini udah yang berapa maknanya? Udah yang kesekian lah ya. Kemudian wa huwa mata'ul bait idza huyya al-yuhmal ay kharrat 'ala al-mata' wa yurwa 'an al-akhfash 'an al-ahfad ay kharrat 'an al-ibil allati tahmilu khurbiy al-bait wa qala ad-dhahhak dhat al-'imad ay dhat al-quwwah wash-shiddah ma'khudun min quwwati al-a'midah. Ya. Tadi juga disebutkan bahwa makna dhatul imad adalah yang punya kekuatan. Saking kuatnya tadi sudah disebutkan, tenaganya 1 berbanding 500 orang pun tidak sebanding. Di mana tempat mereka jamaah sekalian? Di mana Iram ini? Wahia Dimashq, yaitu di Damaskus. Ya, Damaskus itu di mana? Suriah, ya, berarti di Syam. Bangsa Iram berarti ada di Syam, Damaskus, Suriah, ya, yang alhamdulillah belum lama Allah bebaskan dari rezim yang lebih dahsyat dibandingkan Zionis, yaitu Syiah Rafidhi. Ya, ini Syiahnya Syiah Rafidhi yang membantai kaum muslimin. Kurang lebih ya berapa tahun ya dia itu, sekitar 12 tahun 13 tahun, tapi yang dibantai sampai 1,5 juta ya yang meninggal dunia. Di Gaza itu belum sampai 100.000 yang meninggal ya, 2 tahun. Yang jelas udah beda agama. Ini kalau si Asad ini, Bashar Asad ini ngakunya muslim kan gitu, ngakunya muslim ya. Dan salah satu cara menyiksanya luar biasa. Kalau ada seorang laki-laki diambil, diculik sebelum dieksekusi, diambil semua mahramnya yang perempuan. Kalau dia punya ibu, diambil ibunya. Kalau dia punya kakak perempuan, diambil kakaknya. Kalau dia punya anak perempuan, diambil anak perempuannya.
Kalau dia punya bibinya, diambil bibinya. Dia punya adik perempuan, diambil adiknya. Dan di hadapan dia sebelum si laki-laki ini dieksekusi, semua mahram perempuannya diperkosa dulu oleh prajuritnya, oleh tentaranya. Itu kejamnya si Bashar Asad. Dan dia melarang tentaranya sholat. Tidak boleh sholat sama sekali. Baik, tempatnya di Damaskus. Dan ini pendapat dari Ikrimah dan Sa'id al-Maqburi. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Asy'ab bin Malik dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Pendapat yang kedua, kaum Ad ini tempatnya huwa Aihiyal Iskandariyah. Di mana Iskandariyah? Kita menyebutnya Alexandria. Di mana Alexandria? Mesir. 5 jam dari Kairo. Ya. Jadi ada dua pendapat di mana kaum atau bangsa Iram. Yang pertama di Syam, di Damaskus. Yang kedua di Iskandariyah, di Mesir. Tapi kalau kita dalami lagi kajian dengan tafsir yang lain, yang paling kuat pendapat yang pertama yaitu di Syam. Ya. Karena jarak Syam dengan Arab saat itu lebih dekat dibandingkan Arab dengan Mesir. Dan Allah ingin menceritakan tentang kaum Ad ini yang lebih dekat dengan mereka. Dan kisahnya secara turun-temurun diceritakan oleh nenek moyang mereka kepada generasi ke generasi. Baik, saya cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan ayat ke-8. Ya. Selesai tentang Iram dengan semua maknanya. InsyaAllah kita lanjutkan ayat ke-8 pekan depan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.